Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi bersama saya Faisal Abdul Putra Hermawan di video IT tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial kepada kalian cara mengakses router mikrotik kita. Nah, jadi untuk cara mengakses router mikrotik kita itu ada beberapa cara yang bisa dipakai. Yang pertama ada Winbox, Wavik, Telnet, dan SSH atau PuTTY. Nah, nah eh, cara-cara ini menggunakan basis-basis yang berbeda. Basis itu dibagi jadi dua, ada GUI dan CLI. Kalau GLI, kalau GUI itu dia tipe Graphic User Interface seperti bisa kalian ini mode GUI. Mode GUI atau Graphic User Interface adalah mode yang lebih mudah digunakan karena GUI sudah menyediakan menu-menu berupa window, scroll bar, button, wizard, icon, dan lain-lain. Nah, jadi simpelnya menu GUI itu seperti ini nih. Jadi kita tinggal bisa mencet-mencet doang. Tinggal diklik, klik, 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 klik doang. Nah, itu contoh dari mode GUI. Wavik juga menggunakan GUI basisnya GUI juga. Nah, nanti ada juga mode CLI. Nah, CLI ini atau Command Line Interface adalah sistem yang menggunakan terminal dalam menjalankan tugasnya. Nah, jadi kalau kita mau mengakses router menggunakan cara CLI, misalkan kita buka yang namanya terminal dulu, kayak command prompt dan lain-lain. Nah, CLI menggunakan CLI itu lebih sulit daripada GUI. Mengapa? Karena penggunaan CLI kita harus mengetahui dulu komen-komennya. Kita harus mengetahui sintaks-sintaksnya, menu-menunya, urutan menu-menunya. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, sekarang kita lanjut saja, yaitu menggunakan akses mikrotik yang pertama, yaitu menggunakan Winbox. Jadi, Winbox adalah suatu aplikasi dan cara yang paling populer digunakan untuk mengakses router mikrotik kita. Nah, Winbox sendiri itu adalah aplikasi software bawaan dari Mikrotik. Nah, jadi ini tuh dikembangkan sendiri. Winbox ini tuh dikembangkan sendiri oleh Mikrotik. Nah, buat download Winbox kita bisa langsung saja masuk ke yang namanya Google. Kita masuk ke Google. Lalu kita ketikkan sini mikrotik.com. Masuk ke mikrotik.com. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, buka menu software. Nah, di sini nanti ada menu Winbox. Diklik. Nah, pilih yang 64 bit. Jika sudah, nanti download akan muncul di tampilan ini. Sekarang kita langsung buka saja Winbox-nya. Jika sudah muncul, tinggal di search. Nah, nanti bakal muncul. Oh ya, untuk download Winbox, saya sarankan download yang 64 bit. Karena ya 64 bit. Sekarang ketika kita sudah masuk ke Winbox, tampilan utamanya akan seperti ini. Ini adalah tampilan login untuk mengakses router kita. Connect to ini, adalah kolom kita connect kemana. Seperti di sini misalkan ini adalah MAC address dari router saya, Faisal. Tuh, MAC addressnya 18 FD 74 dan lain-lain. Dan connect to juga ini kita isikan dengan MAC address atau IP address dari router kita. Misalkan di sini saya menggunakan MAC address, tinggal diklik saja di MAC addressnya, nanti dia bakal berubah sendiri. Nah, untuk setelan pabriknya, user dari Winbox itu admin, loginnya admin, passwordnya kosong. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita klik connect. Nah, seperti bisa kalian lihat, saya bisa masuk ke dalam Winbox. Nah, ini yang saya maksud dari tampilan GUI.
GUI atau Graphic User Interface itu sudah menyediakan beberapa tool seperti menu-menu. Nah, seperti ini, Capsman, atau misalkan Bridge, atau PPP. Nah, ini sudah tersedia. Kita jadi tinggal pencet doang. Tinggal kita pencet doang, nanti dia bakal muncul. Aduh, sorry. Sebentar. Nah, jadi kalau misalkan kita mau konfigurasi IP address, tinggal kita buka IP, masuk ke menu addresses, nanti tinggal kita klik tambah. Tinggal kita ketik misalkan 172.16.10.1/24. Nah, seperti ini. Nanti dia bakal muncul sendiri. Nah, untuk di Mikrotik, jika kita ingin mengkonfigurasi suatu IP address, itu jangan lupa ditambahkan prefixnya agar memudahkan kita dalam pengkonfigurasian laptop klien kita misalkan. Nah, kalau kita memasukkan prefixnya juga, nanti networknya ini akan terisi secara sendirinya. Misalkan kita klik apply, tuh, sudah misalkan lihat networknya telah terisi secara sendirinya. Sebentar. Nah, seperti itu kira-kira. Sekarang kita masuk ke yang satu lagi, yaitu mengakses router menggunakan Webfig. Nah, Webfig merupakan salah satu cara untuk mengakses router Mikrotik dengan menggunakan website. Nah, cara buat mengakses Webfig ini cukup mudah. Kita bisa menggunakan Google Chrome, atau misalkan Microsoft Edge, atau Firefox. Nah, yang penting itu adalah search engine. Yang penting yang kita gunakan untuk mencarinya tuh search engine. Nah, buat masuk router melalui website atau webfig, yang perlu kita lakukan adalah di search engine-nya ini kita ketikkan IP dari router kita. By defaultnya, setelan pabriknya, router IP yang dimiliki itu 192.168.88.1. Nah, ini adalah IP pabrik, IP setelan pabrik dari router Mikrotik. Nah, setelah kita klik setelah kita ketikkan IP dari router, tinggal kita klik enter. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini, tampilan login dari Webfig. Bedanya kan kalau dari router kan seperti ini ya tampilannya ya, seperti ini. Nah, seperti ini kalau menggunakan Winbox tampilan loginnya. Nah, di Winbox tersedia yang namanya router-router lain yang terhubung satu jaringan dengan kita, IP address-nya, MAC address-nya misalkan di situ. Nah, kalau di Webfig ini nggak ada, jadi kita harus mengetikkan sendiri. Nah, kalau di Webfig itu kita nggak perlu ngetikin IP address atau MAC address dari router kita karena kita sudah mengetikkannya di sini. Nah, yang perlu kita ketikkan di Webfig ini adalah username login. Kan tadi saya sudah katakan, untuk username login by default Mikrotik itu adalah admin dan passwordnya adalah 0 kosong. Kita klik login. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, saya sudah bisa masuk ke dalam Webfig. Kalau ada tampilan seperti ini, berarti kita suruh bikin password.
Sebentar. Nah, ini ada tampilan-tampilan dari Wavik. Nah, ini adalah quick set, yaitu pengaturan cepat. Misalkan IP address tinggal kita ganti di sini dan yang lain-lain. Nah, buat tampilan seperti winbox-nya tadi yang ada beberapa menu, kita di paling atas ada ini tulisan Wavik. Kita klik saja. Nah, nanti dia bakal muncul seperti ini. Ini saya sedang ada sedikit problem karena user admin saya tidak menggunakan password. Jadi dari mikroetiknya disarankan untuk memiliki password, tapi mungkin ada sedikit kendala di Wavik-nya. Jadi saya nanti akan setting di Winbox. Nah, ini, ya, seperti yang bisa kita lihat, ini tampilannya sama persis seperti yang ada di Winbox. Misalkan kita IP, tinggal klik address. Nah, dia bakal muncul interface konfigurasi IP yang sudah kita config seperti di Winbox. Tapi bedanya kalau di Winbox kan seperti ini. Sebentar. Bedanya kan kalau di Winbox menu IP addressnya seperti ini kan. Sebenarnya mirip-mirip saja sih. Nah, cuman bedanya ini penuh. Maaf ini nggak bisa double karena ada dua yang pakai. Nah, seperti itu kira-kira dari Wavik. Sekarang kita lanjut saja ke uh, via CLI, via Telnet. Tadi kan kita sudah ngebahas masuk mikrotik menggunakan mode-mode GUI, ya, yang tampilan menu-menu beda dengan yang namanya Telnet, yang namanya CLI. Nah, kalau CLI ini kita bakal memerlukan yang namanya komen-komen dan sintaks-sintaks. Nah, buat mengakses menu-menu tersebut, kita juga harus mengetahui di mana letak-letak menu-menu tersebut berada. Misalkan di sini kita masuk ke Winbox terlebih dahulu. Sebentar. Kita masuk dulu ke Winbox-nya. Nah, misal yang tadi saya katakan kan, buat masuk buat kita mengeksekusi dari beberapa komen tersebut, kita harus mengetahui fitur-fiturnya di mana. Misalkan di sini buat misalkan kita mau masuk ke list address list, berarti kita harus masuk ke menu IP dulu kan, menu IP baru kita buka menu IP addresses. Nah, nanti dia bakal muncul address list. Nah, kira-kira CLI seperti itu juga, tapi bedanya kita ngetik, nggak mencet-mencet. Ini kan mencet IP, mencet addresses. Nah, nanti dia bakal muncul address list seperti ini. Nah, bedanya kalau CLI itu kita harus ngetikin gitu. Nah, sekarang kita lanjut saja. Di sini bisa kita lihat, buat mengakses telnet kita harus menggunakan yang namanya command prompt atau terminal. Tapi sebelum itu kita harus memastikan izin dari Windows buat masuk ke telnet. Nah, caranya kita buka tab. Nah, nanti tinggal kita ketikkan Windows features on or off. Yang ini di enter. Nah, kita cari yang file telnet. Nah, ini telnet client. Pastikan telnet client ini sudah tercentang. Jika sudah, tinggal kita klik OK. Nah, sekarang kita buka CMD-nya. Bisa menggunakan Windows R untuk memunculkan run seperti ini, Windows R. Dia bakal muncul seperti ini. Nah, tinggal kita ketikkan CMD, atau kita juga bisa dari Windows sendiri kita search. Dari sini kita search gitu kan, CMD. Nah, dia bakal muncul seperti ini gitu. Nah, pas sudah masuk ke sini, tinggal kita ketikkan IP dari router kita. Pertama kita ketikkan dulu telnet
baru IP dari router kita 192.168.88.1 enter. Sebentar. Maaf, sepertinya ada sedikit problem dari oh iya, ada sedikit problem dari telnetnya. Kita lanjut saja ke via SSH atau putih. Kita pertama, sebelum mulai kita download terlebih dahulu putihnya di Google Chrome. Kita klik saja putih. Nah, di sini putih RG kita buka. Nah, yang ini download putih. Nah, kalau udah masuk, pilih yang alternatif binary files yang ini 64 bit x86 putih exe, diklik, nanti dia bakal download di sini. Jika sudah, nanti bakal muncul seperti ini. Nah, ini bakal muncul di Windows kita. Kita klik enter. Nah, hostname kita ketikkan IP address dari router kita 192.168.88.1. Connection type-nya itu di SSH. Open. Tunggu beberapa saat. Sebentar. Ini memang kadang-kadang agak sedikit lama ya. Kita tunggu saja. Maaf, mungkin ada sedikit masalah di jaringan saya. Untuk saat ini mungkin yang bisa saya berikan ada tutorial mengenai masuk ke dalam Winbox melalui mode-mode dari GUI seperti tadi Webpick dan juga Winbox. Nah, untuk yang CLI-nya mohon maaf, mungkin ada sedikit kendala di dalam jaringan yang sedang saya pakai, karena untuk mengakses yang dari mode CLI itu atau GUI atau seperti telnet dan SSH itu memerlukan koneksi yang bagus. Nah, mungkin saya akan berikan sedikit contoh dari CLI di dalam Winbox. Kita masuk saja ke Winbox, ke dalam Winboxnya. Karena di dalam Winbox sendiri juga ada mode CLI. Misalkan di sini di IP address, kita bakal menambahkan suatu konfigurasi IP baru. Kita tinggal masuk ke new terminal. Nih, new terminal ini ada CLI yang ada di dalam Winbox. Kita masuk. Nah, misalnya kita pojokin dulu. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, untuk masuk ke menu IP address di dalam CLI, kita harus mengetikkan satu persatu dari menu-menunya. Misalkan menu IP address, buat masuk ke address list ini, kita kan harus buka menu IP, baru menu address. Nah, sekarang kita coba ketikkan IP, terus address. Nah, kita sudah mengetik seperti ini, kita klik enter. Nah, ini sudah masuk ke menu address list seperti yang ini. Bedanya menggunakan CLI. Sekarang kita tambahkan add address. Misalkan kita tambahkan IP 10.10.10.1/24 interface header 3.
Habis itu disable no. Ketika kita klik enter, nah seperti yang bisa kalian lihat di sini, yang kita konfigurasikan di CLI itu bakal muncul di GUI kita. Jadi sebenarnya ini sama-sama saja, bedanya mode-mode yang kita gunakan seperti itu. Ya mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.